Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Roma ayat 1 sampai 3. Ya, pasal yang baru, pasal 1 sudah kita selesaikan. Dan bagi yang baru hadir, Anda bisa mengikutinya mulai pasal 1 ya, supaya lebih terarah, supaya lebih jelas. Karena setiap pembahasan tidak mungkin lepas dari ayat sebelumnya. Pasti ada kaitannya. Baik, kita akan membahas Roma 2 ayat 1 sampai 3, judulnya penghakiman yang adil. Silakan Pak. Roma 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jelas ya pembacaan ayat ini. Kalau kita mengingat pelajaran yang lalu, Allah memiliki tatanan. Tatanan itu apa? Tatanan itu apa? Bahwa yang kudus Allah tidak dapat berkumpul dengan yang najis. Ya, itu tatanan. Dikatakan di ayat lalu, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ingat ayat ini minggu lalu? Ini peringatan Bapak Ibu untuk semua manusia. Semua, bukan orang Kristen saja. Ya semua. Murka Allah atas kefasikan dan kelaliman. Murka Allah atas kefasikan dan kelaliman. Ini artinya orang binasa bukan karena tidak percaya Yesus, tetapi karena fasik dan lalim. Halo? Orang masuk neraka, orang binasa, orang terbuang, tidak dapat bersekutu dengan Allah, itu bukan karena tidak terima Yesus. Bukan karena tidak jadi agama Kristen, tetapi karena jahat, karena lalim. Yang ngomong gini Paulus loh. Pernyataan ini menyatakan kebenaran Allah memiliki aturan main yang ia kehendaki untuk direspon manusia dalam hidupnya. Allah marah, Allah geram, Allah murka terhadap orang fasik dan orang lalim. Ya. Ini berarti manusia harus merespon dengan benar. Jangan jadi fasik, jangan jadi lalim. Kan begitu. Bapak Ibu, Yesus hadir agar manusia paham bagaimana merespon dengan benar. Allah itu murka terhadap orang fasik dan orang lalim. Hadirnya Yesus untuk menjadi teladan bagi manusia, bagaimana supaya tidak jadi fasik, bagaimana supaya tidak jadi lalim. Ikutlah Yesus, percayalah Yesus. Jadi percaya Yesus itu adalah sebuah cara supaya tidak dimurkai Allah. Yesus dengan ajarannya, dengan hidupnya bisa kita teladani. Itu terapi buat manusia supaya sembuh dari sakit jiwanya yang fasik dan lalim itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi, seandainya Anda mengaku Kristen, tapi masih fasik dan lalim, ya sama aja meluncur ke neraka, sama aja binasa. Anda berarti tidak mempan dikasih obat Yesus.
Itu maksudnya. Ini pelajaran yang benar. Jangan merasa kalau sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Itu dongeng. Tidak ada yang seperti itu. Percaya Yesus pasti masuk surga jika hidupmu seperti Yesus. Itu berarti Anda diterapi oleh Tuhan sehingga menjadi sehat jiwanya seperti Yesus. Keselamatan kan keselamatan jiwa. Berarti masalahnya di jiwa. Kalau kita tidak hidup seperti Yesus hidup, berarti jiwa kita masih sakit. Itu maksudnya. Jadi bukan percaya saja Yesus ya, lalu masuk surga jebret tanpa ada perubahan. Tidak bisa. Anda percaya Yesus setiap minggu ke gereja, kalau tidak ada perubahan hidup seperti Yesus, Anda tetap sakit jiwa, kita tetap sakit jiwa. Ya, disitulah Allah murka terhadap manusia. Ini bukan berarti ya Allah ingin menghukum manusia, tetapi manusia harus tahu konsekuensi hidup. Ada pilihan, mau sembuh dari sakit jiwanya atau tidak. Pilihannya yang mana? Ya, penghukuman itu adalah konsekuensi dari sebuah pilihan. Kelak manusia akan dihakimi oleh Allah sesuai yang dipahaminya. Roma 2 ayat 12, ayo baca yuk. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jelas? Orang yang berdosa, ya, orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, berarti orang yang berdosa tetapi tidak mengenal hukum Taurat, berarti mengenal hukum yang lain, ya dihakimi menurut itu. Tetapi orang yang berdosa di dalam hukum Taurat atau dengan hukum Taurat, karena dia seorang Yahudi, ya dihakimi menurut itu. Amin Bapak Ibu. Itu kebenarannya. Yesus hadir Bapak Ibu, itu memberi contoh bagaimana yang benar hidup di hadapan Allah. Bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah. Bagaimana merespon yang benar di hadapan Allah. Dalam hidupnya Yesus banyak kali bentrok sama orang-orang Farisi. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Farisi dalam hidup keberagamaannya juga belum tentu tepat. Masih banyak kesalahannya. Salah satunya adalah masalah suka menghakimi. Orang Farisi, orang agamawi itu sukanya menghakimi. Itu masalah. Kita cek ya. Di pasal 2, ya, di pasal 2 yang kita bahas ini, yang dibaca Pak Han tadi, Paulus mengingatkan adanya tatanan keadilan, bahwa ada orang-orang yang memiliki jabatan sebagai hakim atau posisi yang berhak menghakimi. Itu tatanan Bapak Ibu. Di dalam hukum, di dalam keyahudian, yang berhak menghakimi itu imam-imam. Imam-imam. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu tergabung dalam Sanhedrin. Mereka terbiasa rapat memutuskan yang benar, yang salah, seperti apa, siapa, nah itu. Ya, di dalam masyarakat umum di Kekaisaran Roma, yang menghakimi itu ya tiap-tiap pemimpin daerah. Hakim tertinggi itu kaisar. Di bawah kaisar itu ada gubernur-gubernur gitu ya. Di bawah gubernur ada mungkin ya istilahnya ketua distrik, ketua apalah istilahnya seperti itu. Itu ada, itu dalam kemasyarakatan. Mereka adalah orang-orang atau institusi yang sah dalam penghakiman.
Sebetulnya semua ini adalah gambaran di sorga. Di sorga yang menghakimi itu raja. Allah, sang raja, yang diserahkan nanti kepada anak. Ya, itu yang kita yakini seperti itu. Ya, yang kita yakini seperti itu. Itu jadi apa yang ada di bumi itu gambaran di sorga. Pemerintahan di bumi adalah pemerintahan di sorga, itu sama. Ya. Dalam pemerintahan masyarakat, ya ada hakim, komandan, gubernur, bahkan kaisar. Dalam jemaat itu ada episkopos, uskup, ada presbiteros, penatua atau pendeta, gitu ya. Lalu ada diaken, itu pemerintahan gereja. Semua ini adalah tatanan sosial yang sah. Ini adalah tatanan sosial yang sah. Manusia menghakimi sesamanya. Ya. Namun bukan berarti yang menghakimi ini bebas dari salah. Halo. Yang menghakimi bebas dari salah itu hanya Allah. Manusia yang menghakimi sesamanya bisa saja salah. Kaisar, gubernur, itu bisa salah. Di dalam jemaat, uskup, pendeta, bisa salah. Gitu ya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dalam suratnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam penghakiman harus hati-hati. Kita harus menghakimi dengan benar. Ya. Jika Bapak Ibu yang benar-benar hakim saja, yang punya kewenangan hakim saja, tidak bebas dari salah. Apalagi yang tidak memiliki hak menghakimi. Halo? Sadar enggak ini? Sebagai hakim atau pemimpin, baik dalam masyarakat atau jemaat, tidak akan lepas dari tuntutan Allah. Bagaimana menghakimi atau memimpin dalam sebuah masyarakat atau komunitas, itu pasti ada tanggung jawabnya. Di mata Allah, semua manusia sama. Apalagi hakim atau pemimpin yang mewakili Allah menegakkan keadilan di bumi, pasti ada tanggung jawab, jelas itu lebih ketat. Makanya Tuhan Yesus ngomong, hakimilah dengan adil. Allah adalah hakim yang adil. Demikianlah seharusnya setiap hakim dan pemimpin juga harus adil. Baik di masyarakat atau di jemaat harus bisa menghakimi dengan adil. Apa yang salah, nyatakan salah. Apa yang benar, nyatakan benar. Ini berlaku bagi dirinya sendiri. Ya. Jangan bisa menghakimi orang, tetapi tidak bisa menghakimi diri sendiri. Itu tidak benar. Ya. Apa yang benar, nyatakan benar. Apa yang salah, nyatakan salah. Baik kamu yang melakukan, atau aku yang melakukan sebagai hakim, harus sama. Ngerti maksudnya ya? Harus sama. Jangan kalau jemaat mencuri diomong salah, kalau hakim yang mencuri, enggak salah, enggak apa-apa. Gitu. Enggak boleh, itu enggak adil namanya. Ini contoh-contoh ringan, Anda bisa kembangkan sendiri. Kenapa saya ngomong ini? Karena di dunia ini, banyak yang terjadi seperti ini. Kalau rakyat kecil, nyolong PT, 6 bulan penjara. Kalau pejabat, korupsi, 1 miliar, 2 miliar, 3 bulan kurungan, denda 5.000. Apa kayak begitu? Paham ya? Ini akan dipertanggungjawabkan loh di pengadilan Tuhan. Kalau di ayat, ya di pasal 2 ayat 1 tadi.
Dikatakan apa? Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Itu, yang tengah tuh. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Standarnya sama. Jangan merasa jadi hakim, orang lain kamu salah-salahin terus. Dirimu sendiri, boleh. Sing buat undang-undang atau yang memutuskan, enggak bisa, sama saja semua. Bapak Ibu, saya ngomong gini nih, tolong jangan diasosiasikan sama hakim pengadilan negeri saja, atau Pak Pendeta saja. Anda sebagai orang tua juga harus berpikir yang sama. Nak jangan ngerokok, tapi dirinya ngerokok, benar enggak? Halo? Enggak benar. Halo? Enggak sadar kan? Anda melarang anak A, ya Anda jangan lakukan A. Kan gitu. Nak rajin belajar, Anda sendiri tidak pernah belajar. Genah enggak kayak gini? Gini enggak adil loh. Jangan dipikir kayak begini adil. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Bagai pedang bermata dua, penilaian apa yang kita berikan sebagai hakim juga harus dinilaikan yang sama kepada kita. Jika kita menilai seorang pencuri bersalah, maka seharusnya hakim tidak mencuri. Jika hakim itu mencuri, maka hukumannya sama seharusnya yang dia terima. Halo, harus seperti itu adil. Contoh, ya, jika seorang gembala mengatakan tidak memberi perpuluhan adalah pencuri, banyak ya kalimat itu digaungkan di gereja, maka sebagai gembala dia juga seharusnya tidak mencuri. Dalam segala bentuknya, mencuri kan belum tentu uang. Halo, harus seperti itu. Tidak memberi perpuluhan berarti mencuri. Itu harus dia kenakan bagi dirinya dalam segala bentuknya. Mungkin Pak Gembala tidak mencuri uang, mungkin. Tapi mencuri yang lain. Pak Gembala mungkin tidak mencuri uang, apalagi gereja-gereja perpuluhan, jelas sudah kaya. Tetapi mungkin saja dia masih mencuri. Contoh, beberapa saat terakhir ini saya mendengar kabar, ada seorang gembala mencuri karya tulis orang lain, plagiat. Dia ngambil gelar doktor, yang namanya ngambil gelar doktor harus ada karya tulis. Orang karya tulisnya ini jiplak karya tulis orang lain. Karya tulis mahasiswanya lagi, yang karya tulis mahasiswanya, muridnya lagi. Mencuri enggak? Mencuri. Jika gembala tersebut melakukan plagiat, maka dia termasuk pencuri. Dakwaannya sama, pendosa. Halo? Jadi jangan gampang-gampang nuduh jemaat mencuri, dirinya masih mencuri. Mentalnya sama. Ambil hak orang lain. Kan gitu. Pertanyaannya, kalau gembala seperti ini mau diapain? Boleh. Enggak boleh. Malah dia yang mengerti kebenaran ya harusnya lebih dulu bertobat. Ada seorang pendeta khotbah, jangan munafik. Ya. Ini kata seorang pendeta yang berkhotbah dengan luar biasa. Jangan munafik. Tetapi mengesankan ya.
hikmat yang dia ajarkan, dia merasa itu original dari dia. Padahal sebetulnya dia pernah baca tulisan itu di buku. Ngerti enggak maksudnya? Ada pendeta khotbah, jangan munafik. Lalu khotbahnya bla 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 bla. Canggih, berhikmat, keren. Tetapi dia mengesankan seolah-olah hikmatnya itu dari dirinya sendiri. Saya dapat dari Tuhan, langsung. Padahal sebetulnya dia pernah baca buku. Ini munafik enggak? Halo? Kok takut? Tenang aja jawab. Enggak dikutuk kok. Enggak dikutuk kok. Kalau ada pendeta ngomong, jangan munafik, pengajarannya gini-gini gitu, canggih. Lalu mengesankan, apa yang dia khotbahkan dapat dari Tuhan langsung. Ini orisinal dari saya dapat hikmat dari Tuhan. Padahal sebetulnya dia baca dari buku. Itu munafik enggak? Munafik. Halo? Jadi jangan gampang-gampang ngaku ngomong dari Tuhan. Enggak salah ngaku dari Tuhan, tetapi yang namanya hikmat dari Tuhan itu bisa macam-macam. Betul? Kita baca buku, lalu diingatkan Tuhan. Itu juga dari Tuhan, maksudnya diingatkan gitu loh. Tetapi jangan mengesankan seolah-olah kamu punya hubungan spesial sama Tuhan. Kalau kamu tanya Tuhan pasti jawab. Dan apalagi mengaku teorinya dari dirinya. Tidak ada loh yang ngarang yang lain. Teori ini dari saya, asli. Kalau ada kebetulan sama. Jangan ngomong seperti itu, lebih baik. Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Mungkin dulu pas sekolah kita pernah baca buku, lalu diingatkan. Ini gaya-gaya munafik pendeta itu begitu Bapak Ibu. Mengesankan dia cerdas, dipakai Tuhan. Tidak seperti itu. Ngerti maksudnya? Saya ngomong begini kenapa? Supaya kita mau rendah hati yang sama. Seperti yang Tuhan ajarkan. Jangan mudah menuduh orang lain munafik. Sebab dari dalam diri kita, termasuk saya pendeta, tanpa sengaja munafik juga bisa. Halo? Saya enggak lepas dari munafik loh. Bisa jadi saya itu munafik tanpa saya sadari. Nah, di bagian pendeta yang kayak begini nih sering gitu loh. Makanya saya khotbah ini kan teguran buat saya. Kalau contoh dosa itu kan enggak selalu jemaat ya. Pendeta juga bisa berdosa. Kan harus jujur. Lebih baik kita ngaku, saya belajar. Itu lebih mudah. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Bapak Ibu, menurut penelitian, 95% hikmat yang disampaikan seseorang adalah hasil belajar membaca buku orang lain. Hanya 5% original hikmatnya sendiri. Itu penelitian. Halo Bapak Ibu, sama. Saya khotbah begini, ini kan bukan orisinil saya semua. Sebagian besar apa yang saya sampaikan, itu saya belajar dari Pak Eras. Itu saya belajar buku-buku rohani. Mungkin ada yang orisinil dari saya, tapi itu tidak banyak Bapak Ibu. Hasil baca ini, hasil baca itu, saya renungkan, saya kolaborasi, muncul sebuah sesuatu yang baru. Mungkin saja, tetapi itu cuma 5%. Saya kasih tahu Bapak Ibu, jadi kalau Anda mau kepingin cerdas, ingin mengerti kebenaran itu belajar. Belajar itu begitu. Impartasi itu begitu. Tidak ada namanya impartasi Tuhan langsung ngomong jebret. Hai David, kamu begini begitu harus. Tidak ada yang kayak begitu.
Saya ngomong begini bukan berarti Tuhan tidak bisa ngomong seperti itu ya, tapi jarang Tuhan ngomong seperti itu. Itu mistis, tidak seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kita harus benar-benar menjadi Kristen yang sadar sekarang. Jangan jadi Kristen mistis terus, akhirnya kita tidak bisa membawa diri, tidak bisa mengendalikan diri, karena semua seolah-olah otomatis, sulapan. Gak kayak begitu. Tuhan beri aku hikmat-Mu, jebret langsung berhikmat. Tidak bisa, Anda harus belajar. Amin Bapak Ibu. Kalau saya tidak belajar Bapak Ibu, saya tidak akan pernah mengerti saya tidak adilnya di mana. Karena orang lebih mudah menuduh orang lain, tapi lebih sulit menilai diri sendiri. Ya. Ini sebabnya Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita agar tidak menghakimi sesama kita. Sebab kita juga masih berdosa, masih bisa meleset. Sesama pendosa jangan ada yang merasa lebih suci. Contohlah Pak supir bis kota. Ya, jangan. Ini bukan berarti tidak boleh menghakimi ya, tetapi jika mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Sebagai orang yang berhak menghakimi. Kalau tidak berhak menghakimi atau tidak punya jabatan hakim, lebih baik tutup mulut. Kita baca yuk, Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jangan hanya menghakimi hanya karena apa yang nampak. Kamu melihat orang ngambil duit, kamu anggap sudah pencuri. Kita tidak pernah tahu apa dibalik alasan dia mengambil. Hakimilah dengan adil, maksudnya apa? Kamu harus tahu latar belakangnya, kenapa dia ngambil. Kamu harus tahu kenapa alasannya dia mengambil. Kamu harus tahu situasinya kalau dia mengambil. Seorang hakim harus menghakimi dengan adil. Ini berarti sampai ke motifnya, sampai tahu alasannya, sampai tahu latar belakangnya, masalahnya, cara berpikirnya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Betul enggak? Kalau Anda tidak bisa melakukan itu, jangan menghakimi daripada Anda salah. Karena Anda salah menghakimi, penghakiman yang sama yang akan diberlakukan pada Anda. Emang suka Anda dihakimi tanpa bisa memberitahu alasannya, latar belakangnya. Suka? Tidak suka kan? Dihakimi dengan sembarangan, tidak ada yang suka. Makanya jangan sok menghakimi orang lain. Bapak Ibu, manusia sebagai hakim yang sah, ya, juga harus melakukan yang sama, sehingga tercipta keadilan. Anda lihat pengadilan negeri itu loh, tidak gampang-gampang menghakimi, iya kan? Meskipun mereka adalah hakim yang sah, gitu ya. Bapak Ibu, seringkali kita menghakimi dengan apa yang tampak. Contoh, ini contoh. Banyak kali kita menghakimi orang miskin. Oh miskin, itu males paling. Betul? Apa betul males? Mungkin dia nggak males. Mungkin dia nggak males. Tapi pada saat dia mencari kerja karena dia cuma lulusan SMP, dia nggak bisa kerja apa-apa. Sebetulnya dia mau kerja, tapi dulu masa kecilnya orang tuanya nyekolahkan cuma sampai SMP. Dia sulit. Tapi Pak, orang itu kan bisa usaha sendiri.
lahir sebagai orang miskin, sekolah sampai SMP, lalu usaha sendiri. Emangnya usaha apa? Itu loh Pak, orang kalau mau usaha itu harus tahan banting. Coba gagal, yang lain coba lagi. Coba yang lain gagal, coba lagi. Itu kalau anak orang kaya, modalnya banyak. Betul? Bolak-balik coba, bolak-balik modalnya habis, tidak ada masalah, bapak ingin joki terus. Tapi kalau orang miskin, modal 1 juta, buat warung gorengan, nggak laku. Mandek, mandek enggak? Mandek. Jadi kadang-kadang orang jadi miskin itu bukan karena malas. Tetapi langkahnya sempit. Cari kerja enggak payu, buka usaha enggak punya modal. Halo? Itu sebabnya gereja harus memfasilitasi. Jangan selalu anggap orang miskin itu malas. Amin Bapak Ibu. Kalau motivator ngomong gampang, karena mereka sendiri kan jualan abab, jualan omongan. Belum tentu ngalami seperti yang dialami orang miskin. Jangan patah semangat, iki duduk patah semangat, enggak duwe modal, kan begitu. Makanya jangan dengarkan motivator, fantasi. Ya, seorang hakim harus menghakimi dengan adil sampai motifnya, latar belakangnya, cara berpikirnya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Lalu hakim manusia gimana cara melakukan keadilan? Kalau Anda lihat hakim-hakim yang sah, yang diangkat pemerintah, itu ada yang namanya penyidik, jaksa penuntut, pembela, saksi, bukti. Betul? Itu kan perangkat keadilan. Betul enggak? Ada semua itu baru bisa memutuskan. Betul enggak? Ada bukti, ada saksi dihadirkan, saksi ahli kadang-kadang. Ada jaksa penuntut, ada yang membela. Baru diputuskan. Ini aja belum tentu tepat. Benar enggak? Lah kok ada orang secara perorangan berani menghakimi orang lain itu loh. Kebacot enggak kayak begini? Halo? Jarang kan dibahas tentang penghakiman sedalam ini. Itu hakim yang sah loh Bapak Ibu, menghakimi sebuah masalah itu harus ada penolong, saksi, bukti, penuntut, pembela, betul? Karena semua harus dibuka secara adil. Lah kok berani kita cuman mendengar, cuman melihat, oh orang itu malas, oh orang itu pencuri, oh orang itu pezina. Kok berani? Layakkah kita ngomong seperti itu? Kalau hati menjawab Anda tidak layak, lebih baik Anda tutup mulut. Tak usah komentar. Amin. Jika tidak, Anda diperlakukan yang sama. Amin Bapak Ibu. Anda mengerti? Jadi jadi di gereja ini bukan hanya sekedar oh jangan menghakimi itu berdosa. Bukan cuma begitu. Kita ayo berpikir. Paham ya? Kenapa Anda tidak boleh menghakimi? Karena untuk menentukan kebenaran itu tidak mudah. Lah kok gampang-gampang Anda nuduh si A begini, si B begitu. Loh, sakti kan kadang-kadang orang Kristen menghakimi sesamanya, orang gereja menghakimi sesamanya. Sakti mandraguna, ngalah-ngalahin majelis hakim yang di pengadilan negeri. Itu. Bahkan di beberapa negara ada yang namanya juri. Ada yang namanya juri. Ada saksi, ada bukti.
ada jaksa, ada pembela. Dari persidangan itu hakim tidak berhak langsung memutuskan. Ada juri. Juri itu sebuah tim yang melihat kasus ini. Dia memberi opini kepada hakim. Wah, sampai segitunya. Keadilan masyarakat dipertimbangkan. Tidak gampang menghakimi itu. Ayo Bapak Ibu, kita bertobat. Jangan gampang-gampang menghakimi. Ya. Alangkah konyolnya atau sembrono atau mungkin bisa dikatakan sombong jika kita bukan seorang hakim lalu menghakimi sesama kita. Amin. Mereka para hakim dengan kelengkapan pengadilan saja tidak luput dari kesalahan memutuskan keadilan. Apalagi kita yang hanya dengan mata kita, telinga kita menghakimi orang lain. Benar-benar sembrono, arogan. Ayo kita renungkan. Kita harus bisa membedakan antara sekedar menilai dan menghakimi. Ya, sampai di mana batasnya? Karena kita tidak mungkin juga ada sebuah kejadian lalu gak melok-melok wis engko aku dipikir menghakimi. Lah, tidak bisa seperti itu juga, ya. Menilai adalah proses berpikir dalam hati, dalam pikiran untuk mempertimbangkan benar salah. Cukup sampai di pikiran. Ya. Tetapi menghakimi adalah proses berpikir, kemudian menilai benar atau salah, lalu memberikan hukuman. Itu menghakimi. Kalau kita bukan hakim di pengadilan negeri, ya kita tidak bisa menghakimi orang lalu memutuskan hukuman, vonis 5 tahun penjara, kan nggak bisa. Lalu apa? Kadang-kadang Bapak Ibu kita memberi hukuman, ya kadang-kadang kita memberikan hukuman dengan cara melabeling. Itu salah loh. Kalau kamu melihat saudaramu bertindak salah, nilai saja dalam batin, oh ini tidak benar, harusnya tidak begitu. Kalau tidak Tuhan suruh ngomong, tidak usah ngomong. Biar. Ya. Tapi kadang-kadang kita lanjut, itu yang salah. Lanjutnya ini loh yang salah, melabeling. Oh orang itu sekarang mata duitan. Loh. Oh orang itu sekarang jadi cabul. Loh. Oh orang itu sekarang malas. Loh. Tanpa sadar kita ngomong sama teman-teman. Gibah itu loh melabeling. Tanpa sadar kita melabeling. Wong iki lho ngene, wong iku lho ngono. Wah, dibumbu, kecap, saus. Akhirnya terbentuk dari benak orang-orang yang mendengar kita. Si dia yang dirasani, yang digibahin, jahat. Padahal belum tentu kan. Meski hukuman di sini bukan berarti kurungan di penjara karena kita bukan hakim yang sah ya, tetapi bisa saja tuduhan kita kepada orang lain membuat seseorang terkurung secara sosial. Jangan sampai gara-gara labeling kita, gibahan kita, orang tersebut dijauhi. Betul? Dengan gibahan kita, orang lain akhirnya males wis. Menurut temanku ini dia sekarang mata duitan, aku males kumpul wis. Kok deket-deket dia aku dimintain duit, diutangin. Bisa enggak? Bisa. Itu menghakimi namanya. Ya. Jangan sampai orang dijauhi karena labeling yang kita kenakan pada seseorang. Itu menghakimi namanya. Kalau gitu Pak, tutup mulut. Kalau bukan urusanmu, enggak usah cerita sama orang lain. Amin Bapak Ibu. Saya sebagai pendeta saja membatasi diri untuk membahas orang lain dengan sesama.
Paling-paling saya membahas orang lain, itu dalam hubungan dengan jemaat, ada yang perlu dibantu apa enggak, ada yang perlu diluruskan apa enggak, itu kan cuma sama Pak Tony. Urusan penggembalaan yang bisa kita tolong, kira-kira kita harus menyikapi bagaimana? Tanya Pak Tony, pernah enggak saya ngomong orang lain? Tanyakan Yemi, pernah enggak saya cerita orang lain? Enggak bakal. Kenapa? Ya karena orang itu enggak cerita sendiri sama saya, enggak konseling, belum tentu saya tahu persis. Kalau saya ngomong orang lain, kalau saya ngomong tentang orang lain di mana saya tidak tahu persis, Anda bisa salah menilai. Orang yang mendengar bisa salah menilai. Saya harus menjagai. Jangan sampai saya salah secara lidah. Halo Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang doyan cerita. Ya, perhatikan. Tolong kalau diwaski, kurangin ngomong tentang orang lain. Ya. Kurangi. Lebih baik ngomong firman, menurut ibu gimana, menurut bapak, kok bapak enggak ada, bapak diwaski ya. Ngomong firman, bahas, menurut ibu gimana. Sudah, enggak usah ngomongin orang lain. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Enggak usah dibaca, ini panjang. Ada kisah seorang wanita yang kedapatan berzina, mau dilempari batu oleh orang Farisi. Pernah dengar? Ya. Ini karakter agamawi itu seperti itu. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Betul? Dalam hal ini Bapak Ibu, bukan Yesus membiarkan orang berbuat dosa. Tetapi Yesus jelas menyatakan, jangan berbuat dosa lagi tanpa melempar batu. Bisa dipahami? Yesus tidak menolak kesalahan perempuan itu. Bisa jadi memang perempuan itu berzina, tapi Tuhan tidak menghukum dia. Kenapa? Karena Yesus posisinya saat itu bukan sebagai hakim. Dia ngomong sama perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Cukup. Di sini Yesus tidak sepakat sama dosanya, betul? Tetapi tidak menghukum orang yang berdosa. Kenapa? Dia bukan hakim kok. Yesus saja, guru kebenaran, Tuhan, tidak menghukum orang berdosa itu. Lalu siapa kita? Kok berhak melabeling orang lain? Melempar batu itu sama dengan melabeling. Melempar batu itu harafiahnya. Labeling itu rohaninya. Melabeling itu rohani, hukuman rohani itu kan labeling. Wih, cewek itu murahan, cewek itu mauan sama cowok-cowok. Itu kan labeling. Sehingga pada akhirnya orang ini dijauhi orang. Betul enggak? Mati. Kalau dilempar batu beneran itu dia mati beneran, boncos-boncos semua. Tapi kalau di labeling, dia mati. Apa? Apa namanya? Mati apanya? Personalitinya. Di labeling itu dia kehilangan pasaran Bapak Ibu. Betul enggak? Wah itu murahan, digowo cowok-cowok. Padahal mungkin baru 1-2 kali pacaran. Digarapi cowok-cowok wakeh itu. Akhirnya dia enggak laku. Berdosa enggak? Berdosa. Enggak usah sok tahu lah. Gitu ya. Ini yang diomong Paulus. Kenapa? Karena kamu sendiri yang melabeling seseorang, yang melempar batu, tidak luput dari dosa. Dosamu banyak, cuman mungkin buat beda model. Iya kan? Kalau yang mau dilempari batu itu berzina, atau istilahnya piala bergilir banyak dibawa cowok gitu ya. Tapi yang melempar batu dosanya juga ada.
Yang pasti dia suka menghakimi. Yang kedua, dosa yang lain masih banyak. Mungkin yang dilempar batu, piala bergilir, banyak dibawa cowok. Bisa jadi yang melempar batu mata duitan. Betul enggak? Iri, dengki sama ibu ini. Bisa jadi kan? Kan kita enggak pernah tahu. Yang jadi provokator ini punya dendam apa. Hati-hati Bapak Ibu. Yesus tidak sedang menjadi hakim, jadi tidak menghakimi. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak pernah diangkat jadi hakim oleh negara, jangan menghakimi. Ya, kita harus tampil beda dengan orang Farisi, kaum agamawi yang sukanya menghakimi, melempar batu, padahal juga melakukan dosa yang sama. Jangan balok di mata kita abaikan, tapi debu kecil di mata orang lain kita permasalahkan. Ini sikap yang paling dibenci Tuhan. Sok menghakimi orang lain dengan labeling-labeling, sehingga orang terkucil, sehingga orang dijauhi sama sesama. Bapak Ibu, Yesus sangat melawan sikap sok kudus orang Yahudi, yang memisahkan secara harafiah. Oh pelacur, minggir sana. Oh pemungut cukai, minggir sana. Oh orang kusta, keluar kota sana, tidak boleh di dalam kota. Itu orang Yahudi. Itu bukan kekudusan yang diajarkan Tuhan. Tuhan merangkul semua orang berdosa, orang sakit kusta, semua dirangkul. Yang membedakan adalah batinnya. Kita tidak melakukan dosa yang sama. Itu yang benar. Amin. Tuhan tidak mau kita jadi hakim bagi sesama, terutama jika bukan hakim yang sah. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus saja pada saat diminta oleh seseorang untuk jadi hakimnya, dia enggak mau. Ini ada seseorang yang bermasalah dalam warisan. Saat itu Tuhan Yesus ketemu dia dan orang ini minta, Tuhan, mbok ya kamu jadi hakim antara aku dan saudaraku tentang pembagian warisan. Siapa sih ngangkat aku? Tuhan Yesus ngomong gitu loh. Seorang penengah itu diangkat oleh dua orang. Setidaknya itu kesepakatannya. Saya bermasalah sama Pak Tony, dan saya mengangkat hakim atau penengah. Itu harus sepakat berdua. Ayo podo-podo punya masalah, kita angkat yuk menurut si A seperti apa. Saya dan Pak Tony sama-sama harus setuju. Mengangkat seseorang yang dianggap bijak untuk memutuskan sebuah masalah. Itu baru benar. Jadi kita ayo jangan merasa jadi hakim, padahal gak ada yang ngangkat. Amin Bapak Ibu. Menjadi hakim bukan hal mudah. Ya. Dalam melaksanakan pengadilan, di pengadilan negeri, hakim itu punya saksi, bukti, dan lain-lain. Betul ya? Ini tidak mudah. Dalam proses jadi hakim saja, itu juga tidak mudah. Betul enggak? Dia harus belajar, dia harus kuliah, belajar etika, moral, menguasai kitab-kitab hukum perdata pidana, harus memiliki riwayat hidup yang baik tanpa cacat moral. Betul? Itu baru bisa jadi hakim. Lah kita nggak pernah belajar. Kok sok jadi hakim? Kok moralis? Kuliah moral, kuliah etika saja nggak pernah. Kok bisa menghakimi orang lain nggak bermoral? Ngerti enggak maksudnya sampai sini? Oh LGBT dosa. Hanya karena di firman Tuhan dikatakan demikian. Itu enggak benar loh. Kan kita harus tahu kenapa dia begitu. Alasannya apa? Latar belakangnya apa? Psikologinya bagaimana? Ini kan harus komplit dalam memutuskan. Jangan gampang-gampang menghakimi. Oh dosa, oh sesat, oh bidat. Itu kadrun. Anda kan bukan kadrun. Jangan lakukan yang sama. Jadi jika kita main-main jadi hakim, alangkah sombongnya kita.
Ini berlaku juga buat saya, pendeta, gembala, atau orang Kristen siapapun. Tidak usah sok menghakimi, apalagi tidak belajar firman dengan komprehensif. Jangan, jadinya moralis tapi tidak bermoral. Biasanya hanya melabeling, bisanya cuma begitu. Dia pikir ini baik, loh jangan loh. Kalau sampai gitu ya, kalau sampai seseorang kita labeling, lalu orang yang kita labeling itu tidak dapat kerjaan, lalu dia nggak punya uang, lalu istri anaknya nggak bisa makan, lalu dia dikucilkan sama tetangga, siapa yang menanggung dosanya? Yang melabeling. Kita harus berpikir jauh. Belajar menjadi Kristen bukan berarti hanya deontologis. Hitam atau putih, halal atau haram, benar atau salah. Ini salah. Ya, ini salah. Jadi Kristen harus juga belajar secara teleologis. Baik atau jahat. Berkenan atau tidak. Sempurna, dewasa, atau kekanak-kanakan. Ini juga harus pertimbangan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, jadi berkat atau malah jadi kutuk. Kita harus mikir. Jangan dikit-dikit, haram Pak itu Pak. Jangan dikit-dikit, sesat Pak. Gak jadi berkat Bapak Ibu. Tujuan kita kan jadi berkat, bukan jadi kutuk. Ayo segala sesuatu dipertimbangkan dengan baik. Kita harus ingat, sekali lagi kalimat yang pertama tadi. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Kalau Anda tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Itu kaidah emas. Standar apa yang kita terapkan bagi sesama, akan diterapkan Allah bagi kita di penghakiman kelak. Halo. Kita baca yuk, Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ya. Ini penting. Tapi kita tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas nanti di Matius 7, di khotbah di bukit di hari Kamis. Ini tapi perlu dibaca supaya kita mengerti. Matius 7 ayat 1 sampai 5. 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Stop dulu. Tuhan Yesus yang ngomong. Ukuran yang kamu pakai untuk melabeling orang akan diukurkan kepada kita. Ngerti enggak ayat ini? Kalau Anda tidak suka diperlakukan semena-mena, jangan semena-mena memperlakukan orang lain, termasuk cuman labeling. Lanjut Pak. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin Bapak Ibu. Tolong dihayati ayat ini. Ini perintah Tuhan. Saya hanya berusaha menjelaskan apa yang dikatakan Paulus sama seperti diajarkan Tuhan. Amin. Kok berat Pak? Ya berat, karena kita terbiasa salah. Jangan anggap saya tidak berat. Sama, waduh berat. Saya benar harus hati-hati kalau bicara. Terutama tentang orang lain. Wah, susah. Tapi ini yang Tuhan ajarkan. Kita tidak mau kan dikenakan yang sama pada saat penghakiman besok. Amin Bapak Ibu.